Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la Ada baru enggak ada. Perwakilan juga enggak ada. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini sama-sama mari kita mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, utamanya nikmat kesempatan, nikmat sehat. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan terlimpah kehadirat uswah kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, juga para pengikut yang istiqomah meniti jalan sunnahnya hingga yaumil akhir. Amin. Kita insya Allah juga mengharapkan syafaat beliau nanti di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Ketika masuk bulan Ramadan, ya. Ketika masuk bulan Ramadan, masjid ini membuat planning. Apa itu planning? Perencanaan. Jadi apa aja yang akan dilaksanakan oleh Masjid Al-Mujahidin dalam rangka menghadapi bulan suci Ramadan. Apa aja? Ada di pamflet itu di depan tuh. Ada apa namanya itu? Apa Pak? Lupa saya. Iftar, bukan iftar. Ketika sebelum puasa itu kita ngadain pengajian itu apa? Tarhib. Nah, karena bukan jurusan syariah jadi ya maklum ya lupa-lupa gitu ya istilah-istilah itu. Jadi ada tarhib Ramadan. Terus ada bagi takjil untuk ibu-ibu muslimah di RT 4, 5 dan 6. Ada bukber beda lagi itu bukber itu. Terus ada tarawih, ada bukber, kemudian ada santunan ya, ada buka puasa bersama dan santunan. Terus ada juga iktikaf. Alhamdulillah semuanya sudah kita jalani. Alhamdulillah juga berjalan dengan sukses. Ya tentu di namanya manusia ya, mengadain kegiatan atau acara itu pasti ada kurang-kurang di sana sini. Nah itu nanti di bagian akhir saya mengucapkan permohonan maaf, bukan di bagian sekarang ini. Terus yang kedua, masih di bagian planning. Jadi masjid ngadain perencanaan, tapi di satu sisi juga setiap kita individu membuat perencanaan juga. Jadi Ramadan itu kita mau ngapain gitu. Nah saya mau ngasih door prize nih Bapak Ibu nih. Siapa yang masih ingat? Nanti tunjuk tangan, jangan langsung jawab ya. Tunjuk tangan. Boleh dibuka kordennya dikit biar kelihatan tangannya tuh. Siapa yang kultum di hari pertama bulan Ramadan tahun ini? Tunjuk tangan dulu, tunjuk tangan. Siapa yang jawab, Bu? Ya, banyak banget yang jawab, gimana mau ngasih hadiah ini? Ya, dapat semua ya? Waduh, berat ini. Tadi di sini Pak Haji Jamrud tadi mau jawab siapa Pak Haji? Udah Tajat. Ibu-ibu tadi siapa namanya? Bukan, maksudnya ibu-ibu yang jawab. Semua, aduh berat. Kalau gitu nggak jadi dikasih hadiah kalau semuanya jawab. Kalau gitu ini pertanyaan berikutnya. Ya kan saya bilang tadi tunjuk tangan dulu baru jawab, banyak jawab semua, gimana mau ngasih hadiahnya? Saya suruh buka tirai tadi. Kemarin Ustadz Fauzan ngasih judul ceramah apa itu? Ada yang tahu? Salah. Saya bilang tunjuk nama dulu baru jawab. Alah gimana mau ngasih hadiah kalau gitu? Udah kita doain aja deh ibu-ibunya. Ya, hadiahnya doa. Semoga masuk surga. Amin amin ya rabbal alamin. Susah. Uang duitnya cuma 300.000 bagi segitu banyaknya gimana? Buat beli sate aja nggak cukup ya Pak Haji ya? Ya. Nanti ketemu di bakso kucing bayar masing-masing. Jadi sampai di mana tadi?
Jadi kita membuat perencanaan masing-masing kita apa yang akan kita lakukan. Misalnya saya di bulan Ramadan ini sholat 5 waktu di masjid. Nah, ada yang tercapai sholat 5 waktu di masjid? Sholat 5 waktunya di masjid selama 30 hari? Ada? Alhamdulillah kalau ada. Terus ada juga yang membuat target, saya sholat subuh tepat waktu di masjid, tidak ketinggalan 1 rakaat pun. Ada? Enggak ngaku ya udah, ada berarti ya. Terus misalnya ada lagi membuat perencanaan, saya mau khatam minimal 1 kali. Nah ini door prize nih, siapa yang bisa yang khatam 10 kali di bulan Ramadan ini? Ada? Aduh, tidak ada. Lewat door prize-nya. 9 kali? Ada? 9 kali? Saya turunin lagi. 8? 8, 7? Ayo yang 7, ada yang khatam 7 kali? Dapat hadiah ini, door prize ini, door prize. Nanti hadiah utamanya nanti masuk surga insyaallah. Amin. 8, harusnya 6. Ada yang 6 kali? Nanti kalau saya bilang 1 banyak banget yang 1 soalnya ini. Pasti ibu-ibu ngacung semua itu. 5. Ada yang 5? Enggak ada, ya udah hangus. Jadi masing-masing kita membuat target misalnya itu khatam Al-Quran. Atau misalnya juga kita iktikaf. Ada yang iktikaf selama 10 hari terakhir komplit dari malam ke-21 sampai ke-30 nanti malam? Ada? Pak Pramto banyak absennya itu. Oh iya. Ke masjid nggak bawa sendal, pulangnya bawa sendal. Terus kita melangkah ke bagian manajemen yang kedua. Apa itu? Organize. Organize itu mengatur. Jadi ketika kita sudah punya perencanaan, kita mengatur kira-kira jadwal ustadznya tanggal berapa, siapa gitu. Itu yang untuk taraweh. Dan kita juga masing-masing punya bisa mengatur jadwal kita sendiri. Misalnya kalau misalnya tapi sebenarnya ini udah bagian awal Ramadan harusnya saya ngomong ya. Telat ini saya ngomongnya ini. Harusnya bagian controlling di bagian terakhir nanti. Tapi nggak apa-apa sebagai evaluasi ya. Jadi kalau misalnya di bulan Ramadan, nanti bisa diaplikasikan di tahun depan lah. Misalnya kita mengorganize pengen khatam sekali dalam bulan Ramadan misalnya. Setelah subuh baca 2 lembar ya, 2 lembar atau 4 halaman. Ntar menjelang atau setelah duhur baca 2 lembar. Nanti setelah asar juga sama. Setelah maghrib kalau sempat, setelah isya. Nah itu bisa dapat 1 juz sehari. Nanti kalau kali 30 juz. Masalahnya kalau misalnya cuma 29 hari kurang sejuz nih. Nanti laporannya 2 kali nih Pak Haji Eka nih. Itu contohnya misalnya mengorganize. Kemudian itu acting ding, acting maaf. Acting yang ketiga ya, acting itu pelaksanaan. Ketika pelaksanaan, nah kita perlu. Kalau di masjid ini alhamdulillah bapak-bapaknya ada yang membuat grup 1 juz sehari. Jadi kalau 30 hari dapat 1 kali khatam itu. Bisa diikuti misalnya ibu-ibu membuat grup sendiri monggo. Nah, yang bagian terakhir adalah controlling, evaluasi. Jadi kita perlu mengevaluasi apa-apa yang sudah kita rencanakan, kira-kira tercapai enggak targetnya. Kenapa kok kita perlu mengevaluasi? Nah, ada perkataan salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yaitu Umar radhiyallahu an, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Jadi kita menghitung-hitung kira-kira target saya sudah tercapai apa belum. Sholat 5 waktu saya di masjid sudah tercapai belum. Sholat subuh saya, sholat taraweh, iktikafnya. Kenapa kita perlu mengevaluasi diri kita? Karena kita itu sebenarnya dalam apa istilahnya itu, dalam kondisi kita diminta untuk berlomba-lomba dalam hal kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Buat apa kita berlomba-lomba? Di dalam surat Al-Mulk. Nah, ini nyambung di kultum ini. Di dalam surat Al-Mulk ayat awal tuh. Ntar saya bukain dulu ayatnya. Juz ke-29. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah itu ingin melihat siapa yang paling baik amalnya. Jadi kita itu diminta untuk berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Dulu saya tahun berapa? 2015 kalau nggak salah. Saya pernah, ini kultum saya yang ketiga kali. Saya ngitung itu dulu pernah 2 kali kultum, ini kultum yang ketiga. Nggak pernah dikasih kesempatan untuk kultum, nggak apa-apa. Tapi memang bukan pakarnya untuk kultum. Dulu pernah saya bercerita di sini di waktu kultum tahun 2015 kalau nggak salah itu. Pak Prapto saya dulu doain ini dia jadi pengusaha perumahan. Ternyata bener, alhamdulillah doa saya makbul nih. Sekarang jadi tuan tanah di daerah Cimuning sana. Kalau mau beli tanah di sana ada. Masih berapa petak yang belum kejual Pak Prapto? Jadi saya bercerita Pak Prapto ini punya tanah, kemudian dia ada fasilitas rumah, ada fasilitas listrik, komplit perabotannya plus kebun. Kemudian salah satu di antara kita disuruh tinggal di sana. Yang diminta Pak Prapto pada waktu itu cuman satu, berterima kasihlah kepada saya. Itu aja yang diminta. Sama seperti kita hidup di dunia ini, Allah pengen kita itu menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman itu yang diminta, enggak ada yang lain. Jadi aneh kalau misalnya kita sudah dikasih hidup, dikasih fasilitas, tidak berterima kasih kepada Allah, tetapi malah berterima kasih kepada selain Allah. Adakah kira-kira orang seperti itu? Ada. Itu orang-orang yang bahasanya agak kasar ya, kafir. Kelamaan ya? Aduh, mohon maaf nih kalau kelamaan nih. Ntar lagi dikit. Pak Prapto udah nggak betah nih kayaknya. Padahal saya doain dia bagus loh. Jadi waktu itu saya cerita begitu. Nah, ternyata bukan cuma satu orang yang dikasih fasilitas itu, ada banyak. Nah, yang dinilai oleh Pak Prapto adalah yang paling berterima kasih kepada dia, sama seperti kita manusia ini. Oleh Allah Subhanahu wa taala dilihat siapa yang paling baik, siapa yang paling bersyukur, siapa yang paling bertakwa. Jadi setelah kita evaluasi amalan-amalan di bulan Ramadan ini, tujuan utamanya adalah kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, apa keuntungan orang yang bertakwa? Nih, saya bukain contekan, bentar. Keuntungan orang yang bertakwa itu, yang pertama adalah urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang enggak punya masalah? Pasti semua orang punya masalah. Tetapi ketika kita bertakwa kepada Allah, alhamdulillahnya kita dikasih kemudahan dalam mencari jalan keluar dari setiap masalah. Nanti dibuka di surat Al-Lail ayat 5 sampai 7. Saya enggak baca di sini. Kemudian apalagi? Kita akan memperoleh jalan keluar dan rezeki yang tidak diprediksi sebelumnya. Nah, itu enaknya orang bertakwa. Yang ketiga adalah dihapus kesalahan dan dihapus dosa yang dilakukan. Kalau dihapus kesalahan dan dosa artinya masuk surga. Nah, itu keuntungan orang yang bertakwa. Kemudian menjadi penghuni surga Eudaya. Terus ada satu lagi dalam surat Al-A'raf ayat 96 ini, saya baca suratnya ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas samawati wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Jadi keuntungan orang yang bertakwa itu banyak ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Terus itu tadi bagian akhir yang saya sampaikan. Ya, penutupnya begini. Dalam pelaksanaan kegiatan di masjid kita ini, tentu ada banyak hal-hal yang mungkin masih kurang di sana sini. Untuk itu kami memohon maaf
apabila ada kekurangan di sana sini. Terus kami juga menunggu saran dan kritik Bapak Ibu tentu untuk membangun masjid kita ini bersama-sama. Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Allah dan kesalahan apa yang saya sampaikan itu datang dari hawa nafsu saya pribadi. Untuk itu saya mohon maaf. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Tiada lain tiada bukan, ini hanya sekedar pengingat bersama-sama Bapak Ibu semua, khususnya buat saya pribadi. Kurang lebihnya apa yang saya sampaikan saya akhiri dengan permohonan maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.